Oke. Nah, selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Baik? Kabarnya sore-sore, baik. Kalau di Bapak sekarang Wita ya, Pak ya? Kenapa? Kalau di Bapak sekarang Wita kah? Oh, enggak, saya orang Jakarta sini. Oh, baik. Soalnya saya melihat ada odeng di kepala. Habis dari Bali. Ah, Baik, baik, siap. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang psychoselling bersama Bapak Mindiarto. Wah, beliau ini sangat expert ya di bidangnya. Saya kalau lihat di eh, Google itu udah banyak banget tentang beliau, buku-bukunya beliau juga. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang iCommunity dulu. Kenapa sih? Karena setiap harinya itu iCommunity selalu banyak member baru, Pak. Jadi saya harus selalu menyebarkan tentang iCommunity itu apa sih, iCommunity itu apa sih gitu. Bentar ya Pak, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity.id. Kita memiliki tagline Share Network, Grow Network. iCommunity ini didirikan oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari Kavling Solusi Digital, beliau juga CMO dan memiliki banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Nah, apa sih iCommunity itu? iCommunity punya visi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dan misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity ada 4. Yang pertama adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, sebagai komunitas platform pebisnis dan profesional, kami bukan hanya sekedar komunitas atau tempat berkumpul aja. Kami juga punya kode etik, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, begitu tentang sekilas tentang iCommunity. Sekarang kita akan langsung dijelaskan langsung oleh Pak Mindiarto tentang psychoselling. Nah, gimana sih Pak psychoselling itu? Silakan Bapak. oh, langsung ya. Siap. Baik, selamat sore ya, Bapak, Ibu semua, teman-teman semua di dalam forum e-community. Izinkan saya untuk sharing supaya ada kemudahan di dalam memahaminya gitu ya. Oke, saya coba share. Apakah sudah terlihat? Masih gelap, Pak. Sudah terlihat kah? Masih gelap. Oh, kenapa ya? Ini ada something wrong kalau gitu. Karena di saya sudah di itu ya. Stop share coba. Oke, saya coba share screen lagi. Saya coba. Sudah tampakkah? Jadinya kayak putus-putus gitu, Pak. Jadi masih dark, menghitam. Kalau ini? Nah, masih lap-lap, iya. Tidak terlihat. Oh, kenapa ya? Apa mau dibantu?
Ah, Bandwidth-nya mungkin atau slide-nya bisa dikirim? Iya, dibantu kami. slide-nya dikirim besar loh. Saya khawatir. Oke. Kalau enggak ya coba kalau slide-nya dikirim kan mesti ini dulu ya. Sebentar. Sebentar. Biasanya nggak masalah ya. Ya, mungkin internetnya Pak, atau Mestinya nggak, ya nggak tahu ya. Coba. Slide. Oke, enggak, udahlah mengganggu ya begini. Baik, saya tanpa layar aja kalau gitu ya. Silakan. boleh. Oke, nanti kalau yang butuh slide-nya WA saja, nanti kita akan kirim dah. Oke, baik. Begini, cycle selling sebetulnya di dalam dunia penjualan. Nah, sebelum saya lari ke sana, saya ingin dapatkan info dari teman-teman semua yang hadir di sini. Apakah ada yang profesinya bukan sebagai penjual, kira-kira begitu ya? Ada nggak ya yang profesinya bukan sebagai penjual? Saya ingin lihat. Boleh saya gitu, nanti saya yang bukan penjual. Oke, nggak ada chat. Nggak ada chat ya? Oke, kalau begitu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oh, ini apa nih? Jual diri, Liliana. Nanti dikasih digantung aja pakai name tag ya atau name hanger ya. Mau dijual berapa nih, sis Liliana nih? Siapa tahu ada yang borong. Baik, kalau begitu ekspektasi deh. Ekspektasi yang hadir di sini untuk apa hadir di dalam webinar dengan topik adalah cycle selling. Kira-kira apa yang diharapkan kalau gitu? Yuk silahkan chat. Apa yang diharapkan dengan topik applied cycle selling? Yuk silahkan. Saya tunggu 30 detik. Ekspektasinya apa ya? Biar bisa makin laris manis. Ini cari jodoh. Tadi kan jual diri, cari jodoh. Ya. Pak Theo bilang teknik baru dalam penjualan. Teknik baru dalam penjualan. Oke, Theo. Oh, Theo Surabaya ini. Eti ya. Eti, biar makin laris manis. Baik. Ya, memang orang sales jual diri sih ya. Jual diri itu pemahamannya bagaimana agar kita bisa trust, ya, dipercaya oleh pelanggan. Itu sangat penting. Nah, makanya ketika seorang sales di dalam proses menjual, ya, orang sales di dalam proses menjual sering mengungkapkan kata-kata, tolong percaya saya deh, gitu ya. Nah, bilang tolong percaya saya deh, itu secara tidak langsung di dalam alam pikiran kita, saya ini bukan orang yang dipercaya, maka minta tolong untuk dipercaya. Karena kepercayaan itu nggak bisa diminta, kepercayaan itu akan diberikan gitu loh. Jadi ketika Mbak Devi ya, Devitia, orangnya bisa dipercaya selama kita berkomunikasi, selama kita kenal. Mbak Devitia nggak usah minta, saya akan percaya. Saya akan berikan kepercayaan itu. Gitu. Tapi ketika pernah tanda petik orang sales kan banyak sekali disebut omdo, jual janji, kemudian kadang-kadang yang ekstrim tukang tipu, itu kan nggak enak banget itu. Nah, ketika cap itu nempel, maka yang disebut dengan percaya itu otomatis akan luntur. Ya. Nah, baik. Ada hal yang perlu difahami di dalam cycle selling. Ya, di dalam cycle selling itu materi yang biasanya saya bawakan di dalam workshop bisa 2 hari, gitu ya, 2 hari workshop karena nanti kan ada simulasi, ada sebagainya. Nah, di sini saya tidak akan banyak bermain di simulasi, tetapi perlu difahami orang sales, ya, orang sales itu kan punya aktivitas kegiatan yang di luar daripada pekerjaan dia rutin. Contohnya anggaplah kerjaan dia tuh mulai jam 8 sampai jam 5, kemudian anggap berangkat dari rumah itu jam 7 atau setengah 7, nyampe rumah itu setengah 7 itu atau jam 7, anggap 12. Di luar itu, di luar jam kerja tersebut, sebetulnya kan banyak sekali waktu-waktu yang mereka miliki orang sales.
apakah urusan keagamaan, ikut ibadah sana, ikut persekutuan doa sini, ikut kegiatan doa di masjid, di mana, di tetangga dan seterusnya. Ya, berkaitan dengan keagamaan. Kedua juga dia bisa beraktivitas dengan family. Ya, mungkin ketemu istri, anak, kalau yang istrinya bekerja tentunya bersama suami, gitu ya, bersama anak dan seterusnya. Atau bahkan yang bujangan bisa ketemu orang tua dan sebagainya. Jadi ada family time. Kemudian ada orang juga bisa melakukan hobi, apapun bentuk hobinya, ada yang tenis, mungkin ada yang badminton, atau ada yang main bola lah, ada yang apapun. Jadi ada faktor hobi ya. Ada juga yang aktif di dalam komunitas, ya, komunitas tertentu sesuai dengan hobi, sesuai dengan profesi, sesuai dengan pendidikan dan seterusnya. Kemudian bisa juga yang memiliki pekerjaan lain, ada job. Ada job tuh ya, apakah dia multi level, apakah dia kegiatan asuransi, jual asuransi atau usaha sendiri dan seterusnya ya, ada job. Ada juga orang yang sisa waktunya adalah untuk santai, untuk rileks. Wah, kerja udah capek lah dari pagi sampai malam, ya udah waktunya saya santai, istirahat sendiri, dengar musik sendiri dan seterusnya ya. Ada juga yang tipe pembelajar, selesai mungkin menyempatkan waktu untuk belajar dan sebagainya. Dan yang lain juga ada menyempatkan waktu untuk leisure, bermain lah ya, entah ke mall, entah nonton, entah karaokean, entah apapun. Nah, buat Bapak Ibu semua sebagai pemimpin atau sebagai pelaku atau sebagai eksekutor, sebagai orang sales, tentunya waktu-waktu yang kita miliki di luar jam kerja ini menjadi sebuah pilihan. Menjadi sebuah pilihan terutama bagi pimpinannya. Bagaimana kadang-kadang ada waktu-waktu yang tidak produktif ini, pimpinannya bisa memahami dan mengetahui sehingga waktu-waktu tidak produktif ini secara psikologi bisa digunakan untuk kegiatan penjualan. Ya, karena penjualan dulu kita selalu yang namanya jualan kan mesti tatap muka offline ya. Nah, sekarang kan bisa online, bisa dengan prospecting, bisa dengan WA, bisa dengan email, bisa dengan WA grup dan seterusnya. Nah, inilah kemampuan di dalam memahami psikologi seorang tenaga penjualan, baik buat dirinya sendiri maupun pimpinan. Nah, di dalam faktor yang berpengaruh di dalam meningkatkan kinerja agar bisa memiliki kinerja yang puncak, itu kan ada faktor, urusan karena agama. Urusan agama. Contohnya bahwa kerja itu mesti ibadah, kerja itu mesti totalitas, kerja itu nggak boleh santai-santai. Nah, ini kan di dalam agama kadang-kadang di dalam komunitas kita beragama bisa saja akan mendapatkan doktrin-doktrin seperti itu, sehingga orang yang betul-betul kuat di dalam beragama itu tidak akan meluangkan waktu untuk bersantai ria, ya. Tentunya bukan aliran sesat ya, beragama kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif tentunya ya. Kemudian juga ada spirit bahwa saya akan bekerja secara optimal tuh karena faktor keluarga. Wah, butuh biaya lebih tinggi sehingga saya mesti totalitas, saya mencari income total, saya mesti performance yang terbaik sehingga bonus saya semakin tinggi atau saya naik pangkat ya, kemudian income saya bertambah dan seterusnya. Itu karena faktor dorongan keluarga atau juga bisa saya ingin membantu orang tua dan seterusnya. Bisa juga karena faktor lingkungan ya. Nah, kalau kita lihat di Jakarta terutama, lihatlah kalau di jalan-jalan utama, di Tamrin lah, di Sudirman, di Gatot Subroto, di jalan apa yang hari nanti lihat gedung-gedung tinggi di TB Simatupang, gedung-gedung tinggi sampai malam masih terang benderang gitu. Artinya kan di sana ada orang kerja. Ya, nah, dengan orang kerja artinya lingkungan di sana lah memang lingkungan orang tuh bekerja tidak lihat lagi jam, tetapi terselesaikannya sebuah objektif atau tuntutan perusahaan. Maka lingkungan akan menciptakan bahwa seseorang bekerja itu memiliki sebuah sebuah niat dan sebuah totalitas. Jadi psikologi lingkungan mempengaruhi. Atau juga ada faktor pendidikan, ya, sehingga menuntut orang harus totalitas atau faktor ekonomi dan faktor pengalaman juga. Jadi banyak sekali orang bekerja itu karena faktor pengalamannya sudah terbiasa kerja keras, tapi ada juga satu sisi pengalaman dulu adalah dia bekerja santai. Nah, ini semua perlu difahami kita kalau sebagai pimpinan, ya, baik pimpinan maupun kita sebagai pelaku. Nah, ini perlu yang perlu difahami. Nah, bagi orang sales sebetulnya menjual itu bukan semata-mata kita menawarkan produk. Ya, terutama orang Indonesia pada umumnya
lebih mendahulukan emosi ketimbang logika. Ya, jadi pelanggan tuh lebih terpengaruh oleh kedalaman keyakinan Anda dan emosi daripada logika. Karena apa? Kenapa ya saya tadi beli ya? Kenapa ya kok saya belinya ke si Anu ya? Padahal saya ini nggak butuh-butuh amat kok bisa jadi beli. Kenapa? Ya faktor emosi tadi. Terutama kalau kita bicara di dalam dunia retail itu ada disebut dengan impulse buying, membeli tanpa rencana. Ya tentunya hal ini tidak bisa berlaku untuk produk-produk yang bukan consumer, bukan durable ya. Properti nggak ada beli tanpa rencana, properti beli pakai rencana, mobil kebanyakan beli pakai rencana lah ya. Tapi bisa saja sekian persen beli tanpa rencana artinya oh nggak rencana beli mobil, lihat model bagus, ya udah kepikiran untuk trade in, tuker dan sebagainya. Atau rumah juga begitu, bisa untuk investasi atau ingin pindah rumah, tapi itu semua itu rencana, nggak instan ya. Nah, tapi tidak sedikit kalau kita sebagai masyarakat yang konsumtif membeli barang-barang instan, terutama cewek. Mbak Devi, lari di mall nggak rencana beli lipstik atau beli lipstik, contohnya kayak gitu loh. Itu kan beli tanpa rencana itu. Karena apa? Emosi. Oh lagi special over, contohnya kayak begitu loh. Wah lagi murah nih. Nah, oke, yang dipikirkan karena oh murah nih ada diskon 50%. Jadi harga 100.000 cuma 50.000. Karena yang dipikir itu adalah hemat 50.000. Lupa bahwa dia tidak berpikir boros 50.000. Tidak rencana beli jadi beli. Itu kan pemborosan sebetulnya. Tapi yang dipikir jarang borosnya. Yang dipikir adalah oh hemat lumayan agak murah gitu. Sampai rumah ya numpuk lagi jadi stok doang. Nah, ya itu artinya mayoritas orang membeli karena emosi. Jadi manusia itu dipimpin oleh emosinya. Bicara emosi kan bicara psikologi. Ya. Dan emosi adalah menular sifatnya. Terpengaruh, oh si Anu beli, si ini beli, oh si Anu punya, si ini punya. Akibatnya kalau saya nggak punya kok rasanya nggak satu geng, nggak satu kelompok gitu ya, maka beli, nurut dan sebagainya. Maka emosi ada sifatnya menular. Manusia membeli secara emosional, tetapi ditimbang dengan logika. Nah, ada faktor ditimbang logika. Apalagi kalau kita punya cash flow-nya terbatas. Logika, wah nih cash flow-nya ada nggak, duitnya cukup nggak, itu timbang. Tapi kalau orang yang duitnya kagak ada serinya, wah nggak pakai lagi ditimbang pakai logika, pengen beli. Nah ini perlu dipahami ya. Jadi itu yang disebut dengan psikologi seseorang membeli. Jadi ketika kita paham ada faktor psikologi, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Kendalikan aktivitas penjualan Anda. Jadi ketika saya sebagai penjual tidak dapat memutuskan atau menentukan untuk seseorang tuh dipaksa kita beli. Jadi menjual itu bukan sebuah paksaan. Oh harus beli, ngotot, ngeyel gitu. Orang semakin jengkel, semakin sebel ketika ketemu tenaga penjual yang sifatnya ngeyel, sifatnya maksa gitu ya. Tapi Anda bisa mengontrol usaha dan aktivitas Anda. Yang dikontrol adalah aktivitas dan usaha, tapi tidak bisa memaksa pelanggan itu harus beli produk kita, kira-kira gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Fungsikan alam bawah sadar. Nah, ketika menggunakan fungsikan alam di bawah sadar itulah sebetulnya banyak sekali faktor-faktor psikologi yang kita mainkan. Ya, dengan cara memprogram untuk tujuan yang jelas, kemudian mendapatkan akses ke 90% potensi Anda yang berada di dalam sebuah komunitas dan seterusnya lah. Nah, itu adalah bagian-bagian ya. Nah, faktor psikologi apa? Jadi kalau teman-teman yang belajar NLP, belajar tentang LOA, ya belajar tentang ilmu-ilmu kayak begitu, sering sekali diajarkan tentang visualisasi. Ya, law of attraction, berpikir segala sesuatu seakan-akan kejadian sehingga refleksnya akan benar-benar kejadian kira-kira. Hanya saja perlu dipahami bahwa law itu juga tidak seindah dan tidak juga secanggih apa yang dijelaskan gitu ya. Karena bisa saja law itu juga law of attraction itu juga bisa menjadi bumerang. Karena apa? Karena hal-hal yang kadang-kadang bisa bertentangan dengan jati diri tadi, bisa bertentangan dengan kita punya spirit ya. Nah ini yang perlu dipahami. Nah baik Bapak Ibu, ada 4 sasaran utama di dalam psychoselling. 4 sasaran utama di dalam psychoselling. Jadi kita perlu tahu bagaimana psychoselling ini bisa bekerja dengan baik. Satu, kita mesti paham yang disebut dengan pelanggan. Jadi tidak bisa psychoselling itu tidak kenal pelanggan. Ya, apa sih kenal pelanggan? Contoh ya banyak buku referensi mau
8 perilaku pelanggan, mau 10 perilaku pelanggan, ada 15 perilaku pelanggan, silakanlah beli buku apapun. Tetapi ketika kita memutuskan untuk membeli sebuah buku tentang perilaku pelanggan, konsisten saja itu difahami dan konsisten itu kita dilakukan. Ya, jadi pada dasarnya saya tidak terlalu fanatik dengan buku ini gitu ya. Silakan, yang penting adalah Anda konsisten terhadap apa yang sudah dibaca dan diyakini, kemudian kita jalankan. Itu dari faktor pelanggan ya, 10 yang saya sering menggunakan 10 perilaku pelanggan, 10 perilaku unik pelanggan Indonesia. Unik pelanggan Indonesia. Ya. Kenapa uniknya? Contohnya adalah dia berpikiran pendek, dia tidak berpikir untuk yang jangka panjang, dia hanya tahunya jadi insan ya. Ketika butuh investasi, butuh sebuah produk, contohnya produk apa, produk untuk pengobatan kesehatan, dia maunya langsung makan langsung sembuh, kira-kira begitulah. Ke dokter maunya langsung dikasih obat langsung sembuh. Nah, ya itu contoh perilaku ya. Kemudian pelanggan. Kedua adalah kelompok kerja. Jadi kita tahu kalau kita sebagai pimpinan, kelompok kerja kita atau anak buah kita seperti apa, dan kita juga paham atasan kita seperti apa, lingkungan kerja kita. Jadi kelompok kerja ya, kita mesti tahan. Nah, ketika antara pelanggan dengan kelompok kerja, nah dua hal tersebut ya, maka kita perlu yang memahami ilmu kalau kita kerja tuh suka di psikotes ya oleh teman-teman HR yang disebut dengan kita tahu DISC model, DISC. Ya, dominannya apa, kemudian apakah tipe dominan, apakah tipe influencing, S-nya apa tipe steadiness, atau C-nya tipe compliance. Nah, kita perlu tahu. Sehingga ketika kita tahu tim kerja kita, kelompok kerja kita, oh dia tipe dis, dominan, nah, bagaimana approach-nya? Oh dia tipe influencing, harus bagaimana? Oh dia tipe steadiness, kita perlu seperti apa? Oh dia tipe compliant, nah, cocoknya ditempatkan di bidang apa? Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan channel. Ya, channel itu jejaring. Ya. Nah, jejaring ini kita perlu tahu. Jejaring beda dengan pelanggan. Kalau pelanggan itu jenis pelanggan. Ya, jejaring itu gini. Kita punya channel modern market. Nah, di dalam modern market itu ada hypermarket, supermarket, minimarket. Nah, itu kalau bicara modern market. Kemudian ada traditional market. Nah, traditional market itu contohnya ada toko PND, toko kelontong. Nah, itu kan tipe jenis pelanggan. Ada toko obat, ada toko besi, ada toko macam-macam ya, ada toko emas, toko besi dan sebagainya. Itu yang disebut dengan jenis pelanggan. Kalau channel adalah kelompok besar. Nah, kemudian ada yang sifatnya institusi. Nah, institusi itu apa? Ya bisa perkantoran, bisa departemen luar negeri, bisa industri tertentu gitu ya. Itu yang disebut dengan channel yang disebut dengan industrial. Kemudian ada lagi channel yang disebut dengan virtual. Nah, virtual yang kita menjual menggunakan jasa-jasa virtual lewat e-commerce lah, lewat sekarang banyak Shopee, Topet dan sebagainya. Itu adalah channel. Ya, bisa juga termasuk kita dropshipper gitu ya. Nah, itu adalah channel. Kok jenis-jenis kegiatan, channelnya adalah virtual channel. Kemudian ya itu channel-channel. Jadi kita kemudian ada lagi channel grassroots, arus bawah, itu pedagang kaki lima. Nah, tergantung produk kita. Ya, tentu tadi ada bilang kalau produk kita adalah memang produknya untuk kaki lima, ya channelnya nggak lari ke institusi, nggak lari ke macam-macam, paling ke kooperasinya di dalam perusahaan, gitu ya. Nah, ini produk ini sangat menentukan sekali di dalam hal channeling dan jenis pelanggan. Jadi kita punya 4 hal utama. Satu, pelanggan, kedua kelompok kerja di mana kita berada, yang ketiga adalah channel. Dan yang keempat tidak kalah pentingnya adalah sasaran utama dari cycle selling ini adalah diri sendiri. Nah, diri sendiri itu banyak sekali. Ada faktor, contoh untuk memahami diri sendiri apa sih yang sering kita lakukan, coba yuk tes. Ya, saya butuh interaksi dengan teman-teman yang hadir di sini. Kalau saya ingin menggunakan ilmu psycho selling ini untuk diri sendiri, artinya apa yang perlu saya ketahui tentang diri sendiri? Atau tes-tes apa sih yang biasa dilakukan untuk saya nih, oh saya ini kategori ini loh dirinya gitu. Yuk silakan, boleh chatting ya. Boleh chat atau langsung open mic ya Pak ya. Open mic boleh, open mic juga boleh. Silakan moderator atur aja. Yo, kira-kira yang disebut saya perlu tahu tentang diri sendiri. Jadi sasaran utama saya selling kan tahu pelanggan,
tahu kelompok kerja, tahu channel, dan kemudian tahu diri sendiri. Nah, ini yang saya ingin soroti adalah tahu diri sendiri itu kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh baik saya pribadi maupun oleh perusahaan kira-kira. Yuk, ada yang ingin bisa membantu menjawab? Yuk. Di dalam aspek tentunya kaitannya dengan psycho-selling ya. Dengan psycho-selling tentunya ya. Coba, ada apa? Kayaknya takut-takut Pak jawabnya, takut salah kayaknya. Oh, enggak di ujian kok. Enggak ujian. Enggak bayar lagi. Salah duit hilang gitu ya. Enggak. Yuk, saya ingin tahu bagaimana Devintia. Oke, saya ingin tahu bagaimana Velin, saya ingin tahu bagaimana Pak Rudi Cahyono, saya ingin tahu Budia gitu contohnya. Apa yang dilakukan? Atau ada tes-tes apa? Kira-kira gitu. Yang kita tahu ya, tentunya sebatas yang kita tahu, yang nggak tahu kan nggak bisa kita jawab. Apa sih untuk tahu diri? Yuk, yang bisa jawab nanti dapat giveaway dah. Pak Antoni bilang MBTI. MBTI. Mungkin beberapa teman juga ada yang nggak paham. MBTI apa Pak Tony? Pak Antoni? Oke, sekarang saya coba dialog dengan Pak Antoni aja. Boleh Pak Antoni dibuka videonya kalau memungkinkan. Bisa dijelaskan MBTI itu arahnya kemana Pak Tony? Pak Antoni? Pak Antoni? Nah, Pak Antoni Salim. Boleh, boleh. Kalau detailnya juga nggak tahu itu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kurang lebih aja. Karena saya pun juga nggak pelajarin dalam soal MBTI, tapi kan dia ada 16 parameter ya. Ya. Extrovert, introvert, terus ada sensing sama feeling, terus ada apa lagi tuh? Ya, oke. Sama itu seperti itulah. Jadi ketika kita tahu orang ini memiliki sebuah karakter tertentu sehingga approach-nya harus seperti apa. Kan kira-kira begitu ya? Nah, apa yang betul. Oke, kalau saya punya kekuatan di sini sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Ketika saya punya kelemahan di aspek 1 dari 16 itu bagaimana cara improve-nya buat saya kan gitu ya. Ketika bertemu dengan pelanggan karena karakter pelanggan kan mempertemukan dua karakter yang bisa berbeda penjual dengan pembeli. Karakternya kan ketika dites bisa berbeda gitu kan. Bagaimana bisa matching ini gitu. Contohnya saya tipe climber ketemu customer tipe camper contohnya kayak gitu loh. Ini kan nggak cocok kalau kita ego dengan masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana menselaraskan itu. Oke, good Pak Antoni. Terus Ibu Liliana Wong, sistem preferensinya bagaimana maksudnya Bu Liliana? Ya, yang visual, auditori, kinestetis. Oke, ada visual, ada. Nah, kalau saya sebagai orang visual, saya orang visual nih. Kemudian pelanggan saya orang auditori. Nah, terus saya harus gimana kalau gitu? Gitu, kira-kira gitu ya? Iya. Ciri-cirinya apa? Boleh Mbak Liliana bantu? Ya, kalau kita ketemu yang auditori, kita harus memberikan penjelasan lebih detail, kasih referensi. Penjelasannya dalam bentuk kalau apa? orang dalam bentuk penjelasan dalam bentuk kata-kata. Jadi karena orang auditori kan senang mendengarkan, tapi kalau orang visual kita harus memainkan mungkin ya alat peraga, pokoknya hal-hal yang ditangkap oleh mata. Nah, itu kan sebetulnya sudah masuk ke psikologi. Jadi sebetulnya orang sales itu kan harus jadi actor ya, the best actor atau the best actress. Tidak bisa kita sebagai orang audiovisual, nih gaya saya nih gaya audiovisual, maka cara saya menjual ke setiap pelanggan cara audiovisual semua nggak bisa. Kita harus jadi aktor. Setempo harus audiovisual, setempo harus kinestetik, setempo harus visual gitu ya. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi kita mulai terserahkan. Oke, nah itu ada contoh. Tapi pernah dengar nggak bahwa sebetulnya karakter-karakter ketika kita ingin melihat tentang tim kerja kita, anak buah, atau diri kita sendiri kan bisa saja ya, ada yang disebut dengan memahami dengan metodenya, contohnya adalah tulisan tangan, grafologi.
Ada, ya. Nah, kita kadang-kadang bisa tahu. Jadi dengan tes grafologi kita tahu kecenderungan kita seperti apa. Karena di dalam grafologi itu kan ada faktor emosi, ada faktor kemampuan daya kerja, kemampuan cara berpikir, kemampuan bersosialisasi. Nah, itu dalam grafologi. Nah, kita perlu belajar juga potensi diri itu dari situ. Ada lagi apalagi ya, biasa ada face reading, ya, baca karakter wajah, ya, kecenderungannya seperti apa. Atau tes psikotes yang umum juga ada. Ada lagi selain grafologi, terus ada apa? Garis tangan ya, telapak tangan itu tuh sebetulnya ilmu semua. Ya, bukan mistik, bukan apa, karena secara prinsip ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita paham seperti itu semua, maka kita bisa melakukan potensi kita dan kita bisa melakukan psikologi kita dengan baik. Kira-kira begitu ya potensi diri itu. Jadi saya akan ulang, ada 4 sasaran utama selling, pelanggan, kelompok kerja, channel, dan diri sendiri. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya tadi potensi diri. Saya belajar tentang grafologi, ilmu membaca tulisan tangan. Ternyata di dalam ilmu tulisan tangan tuh banyak sekali yang bisa kita pelajari, mulai dari margin cara menulis, margin kiri, margin kanan, kemiringan, tulisannya cenderung miring kiri, tulisan tegak atau miring kanan. Kemudian ukuran huruf, ada yang kecil, ada sedang, ada yang gede. Bentuk hurufnya tuh kadang-kadang ada yang agak bulat, ada yang lancip, ada yang datar kayak tulisan dokter dan seterusnya ya. Terus tekanan tulisan tuh ada yang tulisannya ngambang di kertas, ada yang agak neken, terus ada yang neken banget sampai tembus ke belakang. Nah, itu semua ada karakternya ya, ada garis dasarnya, cenderung tulisan itu rata gitu walaupun tanpa garis ya, ada cenderung naik ke kanan, naik ke atas, ada cenderung yang turun, tulisannya turun ke bawah ya. Nah, kemudian ada lagi terminologi titik-titik. Ada nulis titik tuh tulis i biasanya titik doang, ada i yang dibintangin titiknya itu, ada i yang dibuletin huruf titiknya itu, ada i yang kadang-kadang pakai love dan sebagainya. Nah itu ya kan? Itu semua adalah kaitan dengan grafologi, bisa dibaca ya. Kemudian spasinya, ada yang jarak antara kata dengan baris, spasi itu kan antar kata dengan kata, bisa juga antara baris atas dengan baris bawahnya. Itu kan ada yang renggang, ada yang rapet, ya, ada yang besar, ada yang nempel. Kemudian ada kapital, ada orang nulis hurufnya kapital semua. Ya. Kemudian ada lagi yang pengulangan kayak huruf J itu urak bawahnya itu pengulangan, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang gantung dan seterusnya, dan tanda baca dan seterusnya ya. Nah, itu adalah memiliki sebuah karakter dan psikologi yang bisa kita pelajari. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman, kalau kita paham tentang hal-hal seperti ini akan sangat mempermudah di dalam proses menjual. Sangat mudah. Ya, nah potensi diri itu larinya kemana? Bisa ke IQ, bakat minat, DNA, sidik jari, pendidikan, pengalaman dan seterusnya ya. Nah, beberapa pendekatan psikologi dalam menjual itu biasanya tadi sudah disebutkan ya. Ada 5 fungsi otak di dalam panca indera itu. Menerima, memegang, menganalisa, mengeluarkan atau memberikan informasi dan mengendalikan. Nah, contoh beberapa hal yang kita usaha apa ya? Contoh usaha salon, Nah, kita punya usaha salon atau usaha ya. Contoh, manusia memiliki panca indera, dikasih panca indera untuk digunakan, dan fungsi panca indera itu adalah sebagai bagian daripada proses yang bisa kita manfaatkan di dalam menjual. Ya, contoh, kalau ada salon namanya salon apalah, ya, mereka saya asumsikan orang yang masuk ke salon adalah memiliki sebuah keutuhan panca indera, bisa mendengar contohnya telinga. Maka ketika dia masuk salon, contohnya masuk pintu salon, sudah mendengarkan atau memainkan musik sesuai dengan situasi di salon. Coba masuk salon musiknya musik rock gitu. Wah, ini kan nggak cocok banget, jadi musik yang lembut dan seterusnya, musik yang nyaman, membuat adem, membuat nyaman, itu pengaruh. Akan dia betah di dalam salon yang harus sejam bisa jadi 2 jam. Contoh bisa ya, hanya satu terapi atau satu terapi bisa jadi 2 terapi, atau satu produk yang jasa diinginkan bisa menjadi 2 atau 3 jasa. Karena apa? Nyamannya itu kan, dengar musik lah, dengar instrumen dan sebagainya. Kemudian mata. Bagaimana salon itu ketika kita duduk
atau ketika kita menunggu, mata itu bisa berfungsi menikmati. Ya, apakah contohnya kalau salon itu ada cermin sehingga kita tuh bisa, bukan cermin tuh hanya sewaktu kita sudah mau menjadi proses servis dilakukan, tetapi saat menunggu pun kita cermin, mungkin udah lihat dulu cermin, saya cocoknya apa ya, dan seterusnya, model dan seterusnya ya. Dan kemudian situasinya bersih, jernih, hiasannya bagaimana, lingkungan di kiri kanan, ya jangan sampai banyak barang nggak perlu berantakan di lingkungan di mana kita berada duduk, dan ini sering sekali. Kemudian apakah ada dulu majalah dan sebagainya yang kadang-kadang sudah tidak layak baca dan seterusnya ya. Nah, itu bagaimana mata ini menjadi sesuatu yang indah dan nikmat dengan gambar-gambar yang membuat orang tuh tertarik untuk tetap diam di sana walaupun pelayanan itu harus menunggu. Itu penglihatan. Jadi gunakan bunyi, penglihatan. Kemudian aroma. Bagaimana dengan kalau kita belajar aromaterapi, contohnya wangi apa sih yang membuat orang nyaman? Kalau supaya ngantuk ya dikasihlah sandalwood, ya. Supaya suasananya khusyuk kasih sandalwood. Wah, supaya tenang dikasih wangi rose supaya nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dikasih wangi-wangi yang strong gitu loh. Ya, contohnya itu mempengaruhi ya. Jadi dengan aromaterapi dan sebagainya diberikan. Kemudian lidah, rasa. Ya, rasa ya, kalau kita mungkin ada icip-icip, ada sesuatu makanan ya, dan seterusnya, atau setidak-tidaknya mungkin suara-suara audio di lingkungan itu betul-betul bisa dirasakan, dinikmati gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Atau ketika orang itu menggunakan sebuah produk sendiri, umpamanya ya shampoo-nya lah atau apanya. Ini shampoo-nya bagus loh, ini shampoo keluaran baru buatan sini, ini wanginya rose-nya lembut, bener. Cuman ngomong doang tuh ya nggak akan berasa. Tapi bagaimana botol shampoo-nya dibuka, kemudian diberikan untuk dicium. Oh iya ya, lembut begini wanginya ya, dan seterusnya. Nah itu ada teknik-teknik bagaimana psikologi itu dimainkan. Dan kemudian dengan sentuhan-sentuhan bagaimana kalau krim batu mijitnya yang enak, megangnya enak, kalau ketika menggunting bagaimana, ketika memotong dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh dan jadi susah. Jadi susah. Ketika kita jualan produk apapun sama, ya sama. Bisa menggunakan hal-hal demikian. Jadi ketika kita jualan produk, wah ya enak nih, enak. Kalau jualan makanan tanpa sampel is hoax gitu kan. Kadang-kadang gimana kita tahu enak gitu. Ya, nah ini beberapa poin. Oke, saya close dulu sampai sini. Mungkin ada baiknya kita buka dengan sebuah diskusi atau tanya jawab sehingga akan memperlancar pemahaman kita. Ya, boleh. Itu dari Indra dulu ya, Pak Indra ya. Oke, next, yuk silakan. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin sambil menunggu, ini Bu Liliana tadi tanya golongan darah bagaimana Pak? Biasanya kan golongan darah tipe O adalah orang yang seperti ini, AB itu tipenya beda sendiri kayak gitu. Gimana Pak? Akurat nggak sih kalau golongan darah itu sebetulnya? Intinya semua itu kan ciptaan Tuhan ya, pasti memiliki fungsi manfaat tertentu. Saya bilang pasti, hanya saja saya tidak mendalami persis tentang golongan darah A itu seperti apa, nanti kalau B seperti apa, O seperti apa, AB seperti apa, yang dikaitkan di dalam dunia selling gitu ya, dikaitkan dengan dunia selling tentu. Kalau kaitkan dengan dunia kesehatan kan banyak sekali ya referensi. Nah, saya tidak memahami, tetapi setidaknya begini, golongan darah itu sebetulnya kan kalau simpelnya cuma dibagi berapa sih? A, B, O sama AB, betul. Cuma 4 ya. Maka semakin sempit pembagian golongan apapun ya, semakin sempit. Ketika sebuah model dibagi menjadi 4 dengan dibagi menjadi 12 bagian, maka yang lebih banyak itu biasanya akan lebih spesifik, lebih detail. Nah, semakin sedikit biasanya akan semakin global gitu loh, ya, semakin global. Nah, akibatnya apa? Semakin global itu akibatnya adalah tidak terlalu spesifik, gitu ya. Kemudian tidak terlalu juga dalam artian ketika kasus-kasus tertentu tidak bisa dianalisa, jadi pakai ada ilmu meraba-raba karena perlu dilengkapi dengan informasi-informasi lain. Contohnya lain. Mungkin kita kenal dunia Feng Shui.
Dunia Feng Shui orang meramal, oh tahun lahirnya tahun sekian. Bisa dihitung kok, karakter tahun lahir saja. Tapi ketika dikasih tanggal dan bulan, maka akan memiliki sebuah ketajaman berbeda. Ketika kita sudah tahu tanggal, bulan, tahun, dikasih jam lahir, gitu ya, itu akan lebih detail lagi, gitu ya. Nah, di dalam hal dunia selling juga begitu. Dunia selling bicara go retail kan go detail. Maka ketika bicara go detail, kita perlu yang lebih spesifik, lebih spesifik. Nah, tadi cantik, contohnya tadi MBTI ada 16 karakter, sebetulnya bagus. Semakin, cuman tentunya proses belajarnya kita akan semakin sulit, tetapi ketajamannya akan semakin baik. Gitu. Begitu ya Mbak ya, bisa saya jawab ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nah, numerolog. Numerolog juga beberapa hari dipakai, tapi numerolog kan banyak kan dipakai untuk membaca tentang karakter seseorang, kecocokan bidang usaha kita dengan numerolog tadi ya, tanggal bulan tanggal lahir gitu ya. Nah, kemudian numerolog, tetapi apakah kaitan numerolog ini dengan ilmu selling? Ada irisan tetapi tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena kembali di dalam numerolog ini perlu dilengkapi juga dengan kita gimana? Kita bisa nggak sih dengan mudah untuk minta tanggal, bulan, tahun lahir dan jamnya pelanggan gitu loh. Kita bisa tahu, tapi kan kalau orang selling kan ada penjual dan pembeli dan perlu di-matchingkan gitu kan. Nah, di-matchingkan ini minta pelanggan, disangkanya kita mau nyantet gitu. Pelanggan, Bu, boleh nggak minta jam berapa gitu. Nggak mungkin kita oh ini kita menawarkan buku, Bapak tanggal lahirnya kapan? Ya, jadi ada faktor ilmunya numerologi, saya percaya ada, dan teman saya juga yang sebagai numerolog nomor 1 dari Makassar, Pak Rudi gitu ya. Tapi bagaimana kaitkan dengan pelanggan gitu kan? Nah, artinya kan kalau menjual ada penjual pembeli, maka perlu di-matchingkan kan. Di-matchingkannya ini yang kadang-kadang sulit di pihak lawan yang kita tahu. Indikator tertentu bisa tahu, indikator ya. Tapi jarang sekali kita tahu tentang data pelanggan, kecuali perbankan ya. Kalau urusan dengan bank kan tahu banget tanggal lahir, bulan, sampai orang tua segala namanya tahu. Oke. Next, ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu bisa raise hand juga boleh. Oke, kalau nggak ada ya saya lanjut juga. Ya. Lanjut dulu Bapak boleh. Lanjut ya. Oke. Nah, itu tadi kita bicara tentang panca indera ya. Jadi psikologi itu panca indera tadi ya. Gunakan telinga, mata, hidung, lidah dan kulit di dalam proses menjual. Artinya apalagi kalau produk itu makanan terasa gitu ya. Jadi ini enak loh Bu, ini enak loh Pak. Bullshit, bilang enak kalau nggak nyoba enaknya. Wah, ini lembut banget rasanya, ini nastartnya lembut ya. Lembutnya nastar tuh seperti apa sih? Wah, ini wangi rose loh. Ini kita punya parfum wangi rose bagus loh. Ini aromaterapi wangi rose. Coba jelaskan wangi rose itu seperti apa tuh? Nggak bisa ya. Jadi harus dengan penciuman yang dibuktikan. Itu satu. Kemudian lagi kita mengenal psikologi yang disebut dengan permainan warna. Permainan warna. Ya, nah ini permainan warna itu artinya apa? Ada orang-orang kecenderungan senang dengan bermanfaat. Jadi ketika saya bicara tentang mengajar ya, workshop tentang ilmu menjual, selling skill, ketika masuk ke dalam area warna, nah saya akan bermain sulap, bermain game, bermain telepati, bisa nebak warna kesukaan dia gitu, contohnya gitu ya. Wah, ini nih coba Anda sebutkan, nah, saya akan coba tebak warna dia. Nah, karena warna itu kan ada 3 warna basicnya ya. Merah, kuning, biru, kemudian ada warna sekundernya, dan seterusnya. Nah, pemain warna kita bisa lihat pelanggan kita tuh cenderung pakai baju warna apa. Kalau dia punya kecenderungan ya, keseringan warna apa, pakai baju, pakaian. Atau dia punya pernik-pernik, aksesorisnya warna apa, ya. Atau nuansa kantornya dominan warna apa. Atau warna kursinya atau warna apa, aksesoris cenderung warna apa. Nah, sebetulnya kalau kita peka, bagaimana kita mendekatkan ketika kita ngasih gimmick ya, ngasih gimmick,
ya sesuaikan dengan warna kesukaan dia, gitu ya. Sesuaikan dengan warna dia. Contohnya ketika saya harus ngasih apa sih, ngasih bros gitu ya. Nah, oh dia senangnya warna pink ya kita kasih brosnya warna pink ya atau dia senangnya warna coklat gimana kalau cover saya punya sales toolkitnya warna coklat contohnya kayak gitu. Oh dia senang warna biru bagaimana kalau saya ngasih ini gimmick ya ngasih apa cover handphonenya warna biru juga gitu loh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini akan membuat sebuah psikologi oh dia senang ya mereka akan senang oh ini warna kesukaan saya nih dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami di dalam aspek psikologi. Jadi jangan menganggap enteng bahwa warna itu hanya sekedar warna selera. Pasti ada hal-hal yang kita pahami. Contohnya orang yang senang cenderung menggunakan banyak warna merah apapun bentuknya ya apapun jenisnya ya. Sofa umpamanya sofa rumahnya warna merah cenderung warna merahnya. Ini biasanya orangnya energik, punya kekuatan, tapi juga temperamental, intensitas tinggi. Nah kita tahu nih kalau orang suka warna-warna ya kita agak hati-hati, jangan sampai mengundang kemarahan. Tapi orang ini energik, wah dikasih dialog enak, orangnya strong dan seterusnya. Kalau dia cenderung warna kuning contohnya ya hati-hati orangnya sangat caring, hangat, kemudian optimis, pemikirannya selalu ke depan, orangnya ceria gitu contoh. Kalau ada juga orang yang senang warna kaosnya bajunya hitam terus nggak pernah ganti-ganti. Hitam memang warna dominan hitam. Artinya apa? Oh dia tipe orang yang senang kedamaian, punya kepercayaan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan membawa ketika dialog orang yang hobinya menggunakan hitam, nuansa hitam, handphone hitam dan sebagainya, kemudian kita bicara dengan dia dengan nuansa negatif, nuansa pesimis itu, ya nggak cocok. Dengan dia tuh mesti nuansa yang penuh confident dan seterusnya. Kalau biru terang, oh orangnya adalah smooth, cool ya. Kemudian biasanya jantan, berani berkata, berani bertindak, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ungu gimana? Orangnya asertif, mudah perasaan, gampang terkena emosi. Kita ketika orang yang senang ungu jaga perasaan dia, ya. Kemudian jaga mood dan seterusnya ya. Ini ada oranye, ada coklat, ada hijau, ada perak, ada pink, ada putih gitu ya. Putih cenderung orang murni, bersih, jujur, tulus ya dan seterusnya. Nah, kita pahami pelanggan-pelanggan kita kecenderungan senang warna apa. Jadi dari mana kita pahami? Bisa dari barang yang dipakai, bisa nuansa rumah, bisa nuansa kantor, bisa dekorasi dan seterusnya. Ya. Oke. Itu hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari dari segi warna. Ya. Nah, penggunaan warna tadi yang kalau kita tahu pelanggan kita senang dengan salah satu warna tersebut, apa yang bisa kita gunakan sebagai orang sales? Bisa sales toolkit kita, cover sales toolkit kita ya dirubah. Contohnya kita punya apa namanya outner atau map gitu ya. Kalau zaman sekarang atau kalau kita presentasi menggunakan laptop atau menggunakan HP presentasi, bagaimana nuansa-nuansa tadi kita pakai? Ya resikonya apa ya? Tentu ada sebuah investasi sedikit ya. Mungkin backgroundnya jadi warna merah atau backgroundnya warna kuning, backgroundnya warna biru atau kita punya apa cover HP-nya warna beda. Kalau komputer mungkin kita punya cover notebooknya warna tertentu dan seterusnya. Kemudian pemberian gift disesuaikan, kesesuaian berpakaian kita. Wah, kita punya pakaian juga mungkin siap-siap. Kalau pakaiannya kita mungkin punya standar ya mungkin bermain di dasi kalau cowok, kalau cewek mungkin bisa bermain di aksesorisnya contohnya ya, ya. Dan kemudian mengenal pribadi dengan cara apa? Dengan cara kita supaya kita melakukan sebuah terapi. Jadi dengan color terapi ya, color terapi. Atau sekarang ada yang disebut dengan kita tahu aura, membaca aura, membaca cakra, kita pun bisa ada alat yang bisa mendeteksi hal tersebut. Ya. Ini contoh-contoh. Nah, kemudian bermain dengan angka. Nah, tentunya kalau teman-teman properti ini harganya berapa? 500 juta. Wow, gede banget 500 juta gitu ya. 600. Ya, kalau kita bilangnya cuma setengah M. Nah, itu psikologinya kan sudah berbeda. Ya, setengah M. Cuma setengah M. Nah,
Ini itu permainan angka. Kalau orang dunia konsumer yang biasa mainannya slosin, 2 losin, 3 losin, wah berapa satu dus berapa? Satu dus isinya 24. Wah, kebanyakan 24. Sedus cuma 2 losin. Nah, angka 2 dengan 24 itu memiliki makna pemahaman yang berbeda. Ya udahlah, beli selosin campur aja deh. Contohnya kayak begitu ya sering. Nah, ini adalah permainan angka. Ya, bilang 6 losin dengan setengah gross. Itu akan berbeda ya. Bilang 4 pieces 3 macam, bilangnya selosin campur, 1 losin campur gitu. Contoh gitu ya. Nah, ini adalah permainan-permainan angka di dalam dunia menjual. Jadi ketika tadi teman yang bicara tentang numerologi, nah ini tentunya pendekatan permainan angka ini bukan dengan hitung-hitungan numerologi ya, tapi memainkan bagaimana saya perlu mengucapkan 6 atau saya perlu mengucapkan setengah. Kayak tadi 500 juta, wow gede banget. Tapi kalau bilang cuma setengah M lah. Ini akan berbeda sekali maknanya. Ini contoh-contoh juga ya. Kemudian ada lagi pendekatan psikologi itu dengan cara forcing. Nah ini forcing. Ya. Apa sih forcing? Forcing itu permainan psikologi tulis yang bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Seakan-akan pelanggan itu setuju. Jadi Bu, saya kirim sekian ya. Walaupun dia belum confirm. Tapi bukan memaksa ya, tapi menggunakan oret-oretan karena nanti semua oret-oretan itu kan harus ditransfer, dipindahkan ke apa order sheet atau ke PO gitu ya. Maka di dalam oret-oretan kertas kosong tadi boleh kita menggunakan forcing. Bu, saya kirim sekian ya, Bu, jadi dealnya ya, Bu pakai yang tipe ini ya. Kalau rumah Bu, kalau mobil ya, Bu pakai yang tipe ini ya, warna ini ya. Itu forcing gitu. Jadi seakan-akan sudah kita tulis. Walaupun nanti bisa dicoret. Oh jangan warna ini ya, saya nggak suka. Atau jangan yang ini, nggak apa-apa. Tapi itu arena untuk coret-coretan. Tapi itu yang ada ilmu yang disebut dengan ilmu forcing. Forcing itu adalah seakan-akan menyetujui. Ya. Ada lagi dengan permainan kata. Nah, buat teman-teman yang tadi yang disebut dengan ada kekuatan memahami dengan cara mendengar, gitu ya, permainan kata. Gunakan kata-kata yang tentunya membuat kata-kata positif, ya, sehingga menghindari hal-hal yang misdirection gitu ya. Nah ini perlu dipahami juga oleh teman-teman bagaimana agar hal itu tidak terjadi. Oke, jadi menggunakan kata-kata positif itu satu. Kedua adalah perlu pengulangan, tapi jangan sampai berlebihan lebih dari 3 kali pengulangan, ya, karena nggak baik juga. Jadi pengulangan Bu. Ibu pakai yang ini ya, Ibu pilih warna ini ya, Ibu confirm tipe ini ya, nah, tipe ini ya, ukuran sekian ya Bu. Nah itu permainan ya. Atau kalau Anda mahir untuk bermain adalah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang puitis, ya, bahasa yang puitis. Nah ini juga akan membantu di dalam proses menjual. Tapi untuk siapa? Ini adalah tipe-tipe orang yang auditory, nggak bisa untuk tipe-tipe orang yang visual, ya. Kemudian dengan permainan kata apa? Kita bicara tuh yakin dan tegas. Sering sekali menemui orang sales itu di dalam presentasi tidak yakin dan tidak tegas. Apa contoh-contoh tidak yakin? Lumayan, laku nggak? Lumayan laku. Itu lumayan tuh nggak yakin, itu nggak tegas. Ya katakan gimana barang ini kita laku dan sudah terjual sekian banyak. Itu tegas itu ya. Nah ini poin-poin yang perlu dipahami. Orang sales itu sering sekali mendapatkan ketika melakukan training in-house ya, di dalam proses menjual ketika simulasi muncul kata-kata yang tidak yakin tadi. Laku, kalau nggak salah, mungkin, nah itu yang perlu dihindari ya. Oke, saya stop dulu sampai sini ya penjelasannya. Mungkin kita dialog boleh dengan tanya jawab juga kembali. Yuk, silakan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Oke, Bapak Ibu silakan. Boleh naik mungkin langsung. Iya langsung aja nggak apa-apa. Atau saya dulu mungkin ya Pak. Seberapa penting sih Pak ini kita harus mengajarkan psycho-selling ini, kita sebagai pengusaha ya Pak ya, harus mengajarkan psycho-selling ini kepada anak buah kita untuk bisa menjualkan produk kita itu biar bisa lebih laku lagi. Sebatas bagian apa, kayak misalnya kamu harus tahu cara memainkan panca indera mereka, atau sebatas mana Pak? Kalau untuk tahap awal. Begini ya. Ilmu selling itu sebetulnya banyak sekali. Jadi contoh gini. Orang ingin sukses menjual,
ingin sukses menjual, itu kan biasanya yang jadi alat senjata bom itu kan diskon, gede-gedean, gitu ya. Wah ini harga murah gitu. Dan seterusnya, oh iya ada bonus ini, bonus itu. Nah itu satu. Itu yang biasa bom. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia tidak punya perangkat ilmu atau pemahaman tentang ilmu selling. Satu-satunya senjata ya udah jualan dengan diskon. Itu. Nah ini yang bahaya. Karena diskon itu dengan mudah akan ditiru. Ya dengan mudah. Jadi Devina, contoh harga barangnya 100.000 dengan saya jual 98.000. Tinggal nurunin aja, Anda jadi 97.000 kan gampang, nurunin 3.000 kan nggak usah pakai ilmu apa-apa. 98 dengan 97 jelas murah 97 udah titik gitu. Nah, karena apa? Kita tidak belajar tentang ilmu selling. Nah, ilmu selling itu sebetulnya kalau mau digampang simpelnya, itu kan ada sejarahnya ya, mulai dari yang disebut dengan ABC, attention, benefit, close, itu ilmu yang kuno banget. Kemudian bergeser ada ilmu AIDA, attention, interest, desire, action. Kemudian berkembang lagi ada S, tambah AIDA, tambah satisfaction gitu. Kemudian ada six step selling skill. Kemudian ada PSS, ada professional selling skill. Kemudian ada lagi SSTW, selling skill that's slow. Kemudian ada spin selling. Kemudian ada lagi ilmu tentang konsultatif selling dan seterusnya. Nah, semua ilmu-ilmu tadi adalah perlu dimatchingkan dengan industri atau produk yang kita jual. Perlu itu jual. Nah, sebetulnya kebetulan saya konsultan selling gitu ya. Jadi ketika ketemu klien ini ilmu selling ini yang cocok. Ketemu klien ini ilmu selling ini yang cocok. Nah, yang banyak saya amati adalah ketika saya pengalaman di perusahaan tertentu, ilmunya yang saya punya adalah ilmu AIDA, contohnya. Ini ilmu AIDA saya dipakai kemana-mana ketika saya pindah kerja. Padahal belum tentu cocok, karena ilmu AIDA itu sebetulnya attention, interest, desire, action. Itu sebetulnya ini cocok untuk SPG. Cocok untuk sales promotion. Tidak cocok untuk jual mobil gitu. Tidak cocok untuk jual HP, contoh. Nah ini yang karena saya tidak belajar di sana, maka ilmu AIDA saya pakai kemana-mana. Itu satu hal. Oke, terlepas daripada ilmu tadi kan ada spin selling, ada konsultatif selling dan seterusnya. Kalau jualan fotokopi, jualan fotokopi nggak bisa pakai ilmu itu, mesti konsultatif selling. Kenapa? Kita menjual dengan cara sebagai konsultan, sebagai konsultasi. Bagaimana tipe yang cocok? Bukan kita jual ini gue punya barang ini gue jual gitu loh, enggak. Pelanggan kita butuhnya apa? Kita kasih solusi. Jadi sebut dengan konsultatif selling skill, jadi kita sebagai konsultan. Nah, ilmu-ilmu ini perlu kita pahami. Nah, apakah ilmu ini mujarab? Saya katakan tidak 100% mujarab. Pasti ada fail-nya, pasti ada gagalnya, faktor satu dan lain hal gagal tuh karena duitnya nggak cocok lah, karena sebel sama salesman-nya lah, karena mood-nya lagi nggak bagus. Itu kan yang membuat transaksi penjualan itu gagal. Ya nggak setuju keluarganya lah, istrinya nggak setuju, suaminya nggak setuju, dan seterusnya. Itu yang membuat situasi kan lagi gagal, walaupun pakai ilmu yang manapun. Nah, untuk mengurangi kegagalan yang tinggi tadi, nah, dibutuhkan ilmu-ilmu lain. Nah, dibutuhkan ilmu-ilmu pelengkap lain. Nah, ilmu pelengkap lain itu apa? Contohnya adalah kita belajar tentang grafologi, kita belajar tentang understanding your customer behavior, kita belajar tentang pitch selling gitu ya. Nah, ini adalah untuk melengkapi ketika ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan sehingga kita bisa menggunakan ilmu-ilmu lain. Menambahkan. Jadi sebagai edit, apakah dengan pitch selling saja persoalan itu selesai? Enggak, saya katakan tidak akan selesai. Karena basic knowledge selling skill-nya mesti punya juga. Paham ya? Kan ada lagi nanti ada magic selling, nanti ada lagi semacam-macam. Ya itu kan cuma trik-trikan doang ya. Saya bilang saya menghindari untuk bicara tentang magic selling gitu ya, karena enggak seirama lah, enggak sepaham dengan saya, walaupun ilmu sebetulnya enggak ada. Terus ada lagi yang ilmu apa? Satu lagi yang disebut hypnoselling. Hypnoselling, menjual dengan cara hipnotis. Menjual hypnoselling sebetulnya mempengaruhi psikologi seseorang juga, mempengaruhi. Jadi ilmu hypnoselling dipakai kayak apapun, ketika orang nggak punya duit nggak akan belilah, tetap aja. Ya, itu hanya sebuah metode saja. Nah, psychoselling pun termasuk salah satu edit value. Jadi contohnya kalau menu makanan Mbak Devinanya, wah bisa bikin rawon enak, tapi kalau punya sambal yang enak, woi tambah mujarab deh. Kira-kira kan gitu. Wah, atau punya
tempe gorengnya yang khas, wah tambah enak. Kira-kira begitu ya. Nah, psycho selling adalah sebagai pelengkap daripada ilmu-ilmu selling yang sudah kita miliki. Begitu ya, Mbak Devin. Ya, ya. Oke, siap. Selain itu kita harus selalu belajar lainnya ya. Ternyata memang betul ya Pak ya. Jadi antara misalnya kita penjual katakanlah mobil, jadi nggak cocok kalau misalnya diterapin sama untuk jual makanan. Oh, Jadi beda. berbeda-beda. Beda banget. Oke. Beda banget. Tapi menurut Bapak apakah kayak psycho-selling itu sebetulnya lebih cocok untuk kayak yang makanan yang bisa apa ya Pak ya? Bisa dibau, bisa dirasa secara langsung menurut Bapak? Enggak juga. Semua industri bisa. Hanya kalau makanan kan 5-5-nya bisa kita pakai, semua indera itu. Ya, termasuk rasa. Tapi kalau mobil pengertian rasanya kan bukan rasa untuk dimakan, dicicipi. Nyaman. Test drive, contohnya test drive. Untuk duduk, dia duduk di kursi kemudi, duduk di sebelah atau duduk di belakang, kalau jadi orang gimana senderannya, gimana dan macam-macam lah ya, gimana nurunin jendela dan seterusnya ya. Itu kan rasa enaknya, AC-nya gimana sih, sejuknya seperti apa dan seterusnya. Jadi nggak cukup hanya menjual mobil hanya sekedar wah mobil kita tipe ini cc-nya sekian buatan ini, wah ada ini ada itu, suruh duduk lah, suruh test drive lah kalau perlu. Ini speednya tinggi, ini suspensinya enak gitu. Nah kalau rumah gimana? Ya datang ke showroom. Tapi showroom juga jangan showroom yang acak-acak, showroom yang sudah ditata. Oh, udah ada furniture-nya, sehingga kita bisa menikmati. Oh, tidur di sini, oh view-nya ke sini, oh lampunya seperti ini, oh penerangannya ada di sini, jendelanya seperti ini, oh warnanya seperti ini, oh toiletnya seperti begini. Karena bayangin toiletnya nyaman, enak, itu kan susah. Lihat, rasakan. Ya, contoh, oh ini ruangannya kok enak, ini ventilasinya bagus dan seterusnya. Nah, itu artinya diusahakan datang ke rumah unit contohnya ya, contoh. Ya. Dan suruh kalau perlu ya, kalau berani itu potensial dia suruh tinggal di situ. Ibu, ini saya kasih 3 hari tidur sini deh. Begitu ya. Nah ini contoh-contoh kita punya keberanian di dalam hal proses psikologi, karena banyak sekali orang kan, Bu gampang tes dulu aja, coba. Banyak sekali orang yang jual elektronik kan, coba dulu di rumah deh, nanti saya 3 hari kemudian pakai sini, atau seminggu saya tes, seminggu, wow begitu seminggu iya ya enak ya, mau hari ke-8 diambil, aduh sayang ya, udah keenakan itu, akhirnya beli juga. Nah ini kan sering terjadi tuh untuk jualan vacuum cleaner, jual filter air, itu kan ditinggal itu, suruh kita pakai dan seterusnya ya. Oke, next. Ayo Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya. Mumpung ada langsung sama pakarnya, jelaskan secara langsung dan mendetail, mau konsultasi tentang bisnisnya Bapak Ibu, boleh juga. Misalnya ternyata Bapak Ibu sudah menerapkan, Pak Hans, digital marketing, gimana Pak maksudnya? Ada di mana, di itu chatting ya? Iya, untuk jual perumahan ini agak susah ya. Oh, Pak Hans ini berarti properti ya, di bidangnya properti. Digital marketing. Untuk jual perumahan ini apa agak susah ya Pak. Saya soalnya selaku agen properti. Ya, ini susahnya tuh kapan? Kalau pada saat COVID, saya akui nyaris semua bisnis properti susah lah. Walaupun di luar sana, di sosmed, di WA Group bilang, wah saya deal sekian, jual segini, ya itu cuma ngomong doang lah saya katakan ya. Saya akui susah. Satu, menjual properti adalah memiliki sebuah kesulitan sendiri. Kesulitan sendiri beda dengan jual mobil, beda dengan jual barang-barang yang apapun ya. Karena properti sendiri kan bisa dalam bentuk apartemen, ada yang bentuk landing house dan macam-macam. Tentunya ilmu-ilmunya nggak mudah. Nah, yang perlu difahami sebetulnya adalah yang sering dikomparasi. Yang dikomparasi adalah tidak punya roh ketika produk ini dijual,
ya dari mana, dari apakah ini barang dari mana, dari developer besar maupun developer menengah atau bahkan developer kecil ataupun rumah pribadi gitu ya. Jadi, kita sebagai agent properti kadang-kadang tidak memiliki roh perusahaan kita tuh seperti apa, perusahaan atau produk yang kita jual itu seperti apa, atau jasa yang seperti kita punya itu seperti apa, rohnya loh ya. Jadi Pak Hans nih ingin menjual produk kan sebagai agent properti ada brandnya. Nah, brandnya ini rohnya apa sih? Spesialisasinya apa? Jagonya apa? Saya akan memberikan contoh yang mudah aja supaya dipahami semua. Seperti ini. Ketika Bapak Ibu semua pergi ke sebuah tempat lah, entah ke mall atau ke restoran atau ke mana tempat tertentu gitu. Kemudian ada 10 sabun. Ada 10 sabun. Merek beda, 10 sabun merek beda-beda. Ada Gift, ada Lux, nanti ada sabun apa, kemudian kemudian pada saat tertentu Ibu, Bapak ini semua wajib cuci tangan dulu sebelum masuk rumah makan atau sebelum masuk gedung atau sebelum makan. Ini tes saja. Apa yang akan dipilih dari 10 itu? Kecenderungannya adalah akan menggunakan kalau nggak Dettol, Lifebuoy. Ini contoh. Kalau nggak Dettol adalah Lifebuoy. Padahal 8 sabun yang lainnya kalau dipakai fungsinya sama. Akan membunuh kuman di tangan. 10-10-nya bisa fungsi sama. Tetapi kenapa orang pakai Lifebuoy atau Dettol pilihannya 2 dari 10? Karena rohnya sabun buat Dettol dan Lifebuoy itu adalah sabun antibakteri. Sabun kesehatan, antibakteri. Roh antibakteri, roh kesehatan, itu adalah yang disebut dengan rohnya daripada produk. Padahal kalau pakai yang lain juga tetap bersih kok. Tetap higienis. Nah, kemudian kalau orang mandi pakai sabun Lux. Orang mandi itu sebetulnya untuk apa sih? Tujuan untuk membersihkan diri kan. Dari keringat, dari debu, untuk membersihkan diri dari bau keringat, dari debu dan sebagainya. Tapi ketika orang pengguna Lux, saya mandi menggunakan sabun Lux. Apa pesan yang ingin disampaikan dari sabun Lux? Wangi. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Gift? Wangi elegan. Mereka bukan ingin bersih, mereka ingin tampak cantik. Ingin tampak cantik, bukan ingin bersih loh. Padahal mandi itu tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Nah, roh yang sebut roh sabun untuk cantik itu ada pada merek tertentu. Roh sabun untuk pembasmi kuman itu ada pada merek-merek tertentu. Nah, demikian juga kita sebagai agent properti X, Y, Z apapun namanya perlu memiliki roh. Jadi ketika ada prospek pelanggan mau beli rumah, kalau agent properti ini rohnya di dalam menjual rumah itu bukan sekedar rumah. Harus dicari rohnya. Nah, mungkin itu ya Pak siapa tadi? Pak Hans. Pak Hans ya. Adrian. Perlu memahami rohnya itu apa. Ya, soalnya kalau agen digital advertising maka jual jasa sih jual jasa kayak kecap nomor 1. Yes. Semua produk bukan hanya properti, semua barang juga nomor 1 lah. Sabun ya nomor 1, tusuk gigi nomor 1, garam juga nomor 1 gitu ya. Handphone juga semua nomor 1. Tapi rohnya apa? Handphone semua nyari sama, tapi ketika bicara tentang Apple, rohnya Apple apa sih? Begitu Samsung, rohnya Samsung apa sih? Orang beli Samsung tuh handphone, beli Samsung kenapa? Ada rohnya di situ. Sehingga menancap. Nah, tentunya dengan agent properti yang paham ini juga harus diciptakan, Pak. Ada komunikasi marketing yang perlu dilakukan. Ya, mereka saya tantang jual 2 per unit, mereka tidak berani. Ya, tidak berani itu banyak faktor, Pak. Karena ilmunya nggak nyampe, karena salah prospek, dan seterusnya lah ya. Ini 2 unit itu menjadi angka yang bisa kecil, bisa besar. 2 unit itu kan menjadi kecil dan besar, tergantung produknya, tergantung harga rumahnya gitu kan ya. Dan seterusnya. Jadi buat saya berapa unit tidak penting ya, tapi yang penting adalah segmen pasarnya tepat nggak, kemudian areanya bagaimana, kemudian rumah ini yang dijual itu kan bukan rumah dari
ukuran, oh ini 100 meter, ini 200 meter, ini 70 meter. Ketika orang masuk ke sana tuh apa? Sama ketika mobil lah. Mobil ya alat transportasi dari satu titik ke titik lain. Bannya 4, semua sama gitu loh. Setirnya juga satu, sama. Tapi cara komunikasinya ketika ingin bawa keluarga rame-rame, ibu teteh segala, ya udah pakailah pakai Innova, pakai yang macam-macam. Tapi ketika bicara elegan, bicara prestis, kan bukan lagi pakai mereka. Ya, jadi komunikasi bahwa kalau Anda ingin prestis ya jangan pakai yang itu, pakai merek tertentu. Kalau Anda ingin elegan ya gini, kalau Anda ingin menjadi profesional muda, identik dengan mobil profesional muda, ya pasti orang orientasinya ke merek tertentu juga. Nah, di dalam agent property pun atau rumah pun perlu diberikan sebuah roh ya. Bahasa saya roh atau jiwa itu ya. Sehingga produk itu punya nyawa. Karena produk itu punya nyawa, jadi bisa ngomong produk itu. Kira-kira begitu. Terkait profesi sales, bagaimana cara meyakinkan diri bahwa selling itu sebenarnya tidak sulit, karena kebanyakan sales kita berpikir bahwa targeting dan closing itu sulit dan apa. Nah, sulit dan tidak itu kan tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan. Ya, jadi kalau kita bicara ke anak SD, ini saya memberikan anak SD, tapi ngomongnya adalah tangan kok tangan situ, akar, pangkat, ya nggak nyampe ilmunya. Ya, jadi, nah pertanyaan kita adalah Ibu Nabila ya, ketika kita bicara dengan teman-teman sales itu, mereka tidak siap, tidak berani, bisa saja kemampuan ilmu menjualnya kita tidak dibekali. Ya, mereka suruh pintar sendiri, nggak bisa. Contoh begini, sales adalah salah satu profesi dari sekian banyak profesi. Menjadi orang sales, menjadi auditor, menjadi akuntan, menjadi kolektor, menjadi orang produksi, menjadi orang PPIC, menjadi orang HR. Itu kan sebuah profesi ya. Ya. Nah, untuk menduduki profesi tersebut, biasanya kan ditunjang oleh sebuah pendidikan. Ya, ingin saya jadi pengacara, mau nggak mau saya mesti sekolah hukum. Mau jadi jaksa, sekolah hukum. Mau jadi mau jadi hakim mesti sekolah hukum dulu. Setelah sekolah hukum dengan jam terbang tertentu maka kita akan bisa berkarir. Contohnya kayak gitu ya. Kalau saya ingin bisa menggambar rumah yang bagus ya saya mesti kuliah arsitek lah, menjadi arsitek. Kalau saya ingin bisa mengukur struktur bangunan ya saya harus sekolah sipil dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin tentang dunia psikologi ya saya harus psikolog ya saya harus sekolah psikologi. Kan kira-kira begitu ya. Pertanyaan, orang sales tuh di mana fakultasnya gitu loh. Nggak ada orang itu fakultasnya. Nah, ketika tidak punya fakultas, kemudian kita pasrah habis ke orang sales, seakan-akan dia pintar sendiri. Tugas kita pimpinan perusahaan atau kita adalah memang untuk mengedukasi, karena nggak ada fakultas, ya itulah kita butuh training mereka. Jadi yang kuliah sudah 3-4 tahun aja di ekonomi, di arsitek, begitu dicemplungin kerja nyata, mereka pun pasti gelagapan, nggak mahir, nggak pintar, cuma tahu teori. Padahal orang sales itu tidak dikasih teori kan, nyemplung suruh dikasih target, suruh jadi ahli langsung gitu kan. Mereka nggak kurang mendapatkan pelatihan, training dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka pasti akan terjadi fail atau confident levelnya rendah. Nah, yang salah terjadi dalam perusahaan adalah ketika seorang sales itu tanda petik ya tidak berhasil, gagal atau produktivitas rendah, kemudian diikutkan seminar tentang motivasi. Saya tidak anti tentang motivasi. Tapi motivasi itu orientasinya adalah dari nggak percaya diri menjadi percaya diri, dari penakut jadi pemberani, itu kan motivasi ya. Dari ragu jadi pede, tapi orang bodoh tidak akan jadi pinter dengan motivasi. Karena productivity itu adalah motivation kali ability. Ability itu adanya di mana? Di pendidikan, di training, tentang how to sell, tentang salesmanship, tentang selling skill, tentang TTM, time and territory management, tentang understanding your customer behavior, tentang how to handling objection, bagaimana mengatasi kesulitan. Itu perlu di training. Itu adanya di ability, bukan di motivation. Maka yang sering terjadi salah adalah, wah udah dikasih seminar motivasi, ikut training motivasi, kok gagal? Karena motivasi gagal. Hanya berani ngomong, hanya sekedar orang tidak berani menjadi berani, tetapi orang bodoh tidak akan jadi pintar gara-gara masih itu. Nah, ini perlu difahami ya Mbak Nabila ya.
Oke, brand sabun, Hans. Oke, brand dari sabun itu, Pak. Kalau saya sih rumah apartemen tanpa DP, siap. Saya bilang orang beli rumah pakai DP, nggak ada DP nggak masalah ya. Buat saya sih nggak terlalu. Tapi adalah rohnya untuk brand tuh apartemen tuh apa? Atau minimum lokasi ya, lokasi di situ tuh developer di situ tuh rohnya apa itu? Ya, contohnya Summarecon punya roh tersendiri, Agung Sedayu punya roh sendiri. Ketika menjual nama Agung Sedayu, ketika menjual Summarecon gitu ya, ketika menjual apalagi satu lagi tuh Agung Podomoro, dia punya roh-roh sendiri di dalam cara menjual secara corporate. Tapi begitu masuk ke dalam sebuah lokasi perumahan, lokasi tempat tinggal, dia membuat lagi roh-roh jiwa-jiwa di sana. Ya, jiwa apa? Ketika menjual di sana bukan lagi ngomong tentang harga rumah, tapi tentang potensi dan sebagainya ya, tentang kenyamanan dan seterusnya. Ya, ada faktor kenyamanan, ada faktor bisnis, ada faktor investasi dan sebagainya. Mungkin kayak bisa cocok buat pasutri, pasangan suami istri yang baru rumahnya gitu kan juga bisa ya Pak ya dijadikan. Ya, tapi kan itu harus dikaitkan juga dengan apa? Dengan Situasi. pasutri ini gini loh. Pasutri kan kalau kita bagi 3 lah, golongan bawah, menengah, atas. Nah, ketika rumah kita tuh di segmen mana? Segmen golongan menengah, bawah atau atas gitu loh ya, pasutrinya gitu loh. Karena atas itu artinya apa? Oh, orang tuanya yang kaya, yang modalin orang tuanya, yang beliin orang tuanya. Kan akan berbeda ketika pasutri itu adalah dengan keringat sendiri gitu. Ya, pemilihan propertinya dan sebagainya. Ya. Nah, itu tuh. Jadi tetap rumah perlu memiliki jiwa ya, diberikan roh. Roh ketika orang memberikan rumah itu rohnya perlu ada. Jadi rumah itu bukan sekedar wujud benda mati, tetapi seakan-akan ada nyawanya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan. Boleh kalau misalnya mau langsung ngomong boleh, chat juga boleh. Oh, ternyata nggak kerasa udah 19.20 ya Pak ya. Waktu berjalan dengan cepat. Mungkin Ya. satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh satu pertanyaan lagi ya, karena saya setelah isi ini juga ada nge-web lagi. Sibuk. Nah, mumpung Pak Mindarto bisa ketemu di Community Level Up Club ini, monggo Bapak Ibu silakan yang mau konsul. Mungkin Bapak Ibu tertarik untuk saya pengen memberikan pelatihan untuk pegawai saya deh. Apa ya Pak misalnya? Boleh. Ya, memang saya di selling and distribution and service ya fokusnya ya. Ya, terutama di sellingnya saya memang kan mantan salesman itu. Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Jadi intinya begini, bahwa topik kita hari ini adalah melengkapi tentang beberapa ilmu yang sudah Bapak Ibu miliki saat ini. Ya, satu, melengkapi ya. Jadi ini psycho-selling bukan satu-satunya ilmu, tetapi ilmu yang bisa melengkapi, menyempurnakan dari ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Itu satu hal. Kedua, bahwa orang sales itu adalah sebuah profesi, maka ketika sebuah profesi perlu dituntut punya knowledge and skill yang memadai sesuai dengan produk masing-masing. Ya. Ilmu sellingnya bisa basicnya awalnya sama, tetapi begitu menjurus ke industri tertentu tadi kayak perumahan, kemudian kalau kita bicara barang jual handphone, kemudian kalau kita jual apalagi resto, retail, atau kita jual dengan durable produk atau dengan consumer produk atau produk jasa, nah perlu sebuah ilmu selling yang berbeda. Ya, ilmu selling berbeda itu artinya apa? Perlu customize ya, disesuaikan dengan industri masing-masing kira-kira. Dan selain itu juga tetap dibutuhkan yang disebut dengan kompetensi ya, karena kayak tadi Ibu mengatakan bahwa orang sales saya agak begini, bisa saja dia mungkin tidak cocok sebagai orang sales, cocoknya di tempat lain, atau bisa juga orangnya sudah cocok, cuma kita kurang memberikan pembekalan ya. Pembekalan kenapa? Ya, ilmu selling adalah sebuah profesi yang memang perlu memiliki sebuah keterampilan tersendiri ya. Dan yang ketiga adalah pelatihan itu tidak one for all sekali untuk semua, tetapi butuh secara graduate. Jadi kuliah saja bisa 3 sampai 4 tahun baru lulus. Nah, kemudian kalau training pengen 2 hari selesai, juga sebuah mimpi, saya katakan mimpi. Jadi perlu
2-3 hari, nanti kapan bulan depan topik yang berbeda, penanganan berbeda, nanti bulan depan lagi, 2 bulan lagi berikan training lagi dengan topik yang berbeda supaya mendalami setiap kegiatan. Contoh mendian. Kita bicara tentang rencana jualan aja, rencana jualan, planning, membuat sales coverage plan itu bisa 2-3 hari kalau kita mendalami. Dan saya training terhadap sebuah perusahaan yang sangat besar, bagaimana time and territory management itu 3 hari. Time and territory management bikin ilmunya 3 hari. Segini betul dalam, dan di perusahaan tersebut ada yang disebut dengan territory engineer manager. Jadi ada manajer yang kerjanya cuma ngobok-ngobok wilayah aja. Bagaimana dibikin wilayah itu menjadi produktif banget. Begitu rapat di dalam penggarapannya contohnya ya. Nah, itu kan butuh ilmu sendiri lagi. Oke. Begitu Mbak Devina. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sangat jelas, sangat menarik, dan jadi insight bahwa yang paling menarik adalah tentang roh itu tadi, di mana yang membuat berbeda dengan yang lainnya, bagaimana cara kita menjual barang kita. Kalau udah nemu rohnya itu, pasti kita bisa menjual produk kita dengan baik. Ya, Baik, jadi produk itu hidup. Tidak hanya sekedar benda mati gitu loh. betul. Tidak hanya sekedar ini buku kayak gitu. Apa bedanya buku Anda dengan buku lainnya? Oke, terima kasih banyak Pak Mindiarto. Wah, oke. Nah, saya boleh izin untuk tampilkan slide lagi tentang iCommunity. Oke. Nah, pernahkah Anda mengalami masalah berikut? Tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, atau bahkan bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia itu gimana sih? Kalau misalnya Anda mengalami masalah di atas, Anda tidak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Anda mungkin merasa saya sudah ikut seminar, workshop, dan lain sebagainya, kok masih stuck gitu-gitu aja. Mungkin Anda harus mencoba cara yang satu ini, yaitu memperkenalkan iCommunity.id, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Ada 3 alasan kenapa Anda perlu join iCommunity. Yang pertama, ada valuable community-nya, karena ada akses networking-nya. Seperti biasa di iCommunity Level Up Club, Bapak Ibu bisa lihat bahwa banyak pengusaha dan profesional yang hadir, bisa saling berkenalan satu sama lain, dan juga ada akses learning-nya. Seperti malam hari ini kita belajar tentang psycho-selling, gimana cara meningkatkan penjualan kita dengan psycho-selling dengan panca indera. Nah, juga ada akses contributing-nya. Nah, benefit yang kedua ada quality leads, yaitu leads to customer baru, leads to referral baru, dan juga leads to customer retention. Nah, benefit yang ketiga yang paling banyak disukai oleh sebagian besar orang, yaitu low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan juga banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini ada 6 program kami, program iCommunity, yang bisa diikuti. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung datang ke websitenya aja, kayak gitu. iCommunity Level Up Club. Ini jadwalnya bisa ada di Instagram kami dan juga bisa daftar melalui website kami, gitu. Nah, how to grow your business with iCommunity? Biasanya kita akan bertemu di ELC, ICV, IBS yang kemudian kalau sudah bertemu, kemudian ada kecocokan nih satu sama lain, nah bisa bertemu di iCommunity Business Matching. Nah, setelah itu baru ke iCommunity one-on-one meeting, dan akhirnya iCommunity Refer a Business. Nah, ini contohnya IBM, iCommunity Business Matching. Jadi ini pertemuan antar pengusaha dan profesional, tapi hanya untuk 10-15 orang, jadi private gitu. Nah, ini biasanya ada online. Online-nya ada di website kami, dan juga ada offline-nya. Nah, offline-nya ini kami akan hadir di Palembang besok, hari Jumat, tanggal 28 besok. Iya, betul ya. Oh, 27, maaf ya. 27-28. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, udah follow belum Instagram-nya iCommunity? Ayo, yang belum silahkan langsung follow Instagram-nya iCommunity untuk tahu ada program-program apa aja sih yang dilakukan sama iCommunity, dan next
week tentang iCommunity Level Up Club itu apa kayak gitu. Nah, itu bakal tahu kalau misalnya itu akan tahu kalau misalnya follow Instagram kami kayak gitu. Nah, kami juga ada YouTube. Malam hari ini untuk psychoselling boleh ya Pak ya dimasukkan ke YouTube. Jadi bagi yang ketinggalan, soalnya biasanya iCommunity Level Up Club ini dimulainya 19.30 Pak. Untuk khusus malam hari ini aja pukul 6. Jadi nanti bagi yang ketinggalan bisa langsung ke YouTube kami dan lihat siaran ulangnya. Gitu. Oke, jangan lupa. Februari tanggal 25 nanti ada Indonesia Digital Transformation Forum bersama 7 narasumber keren kita yang akan membahas tentang bisnis, properti, banking, dan juga wellness. Nah, untuk tahu infonya lebih lanjut langsung hubungi Delisa di 0851 56 54 1852. Oke, terima kasih banyak Pak Mindiarto. Sama-sama. Saya boleh foto bersama dulu ya Pak ya, meskipun kita online, kita foto bersama dulu. Boleh Bapak Ibu dibuka semua videonya, jadi kita bisa kelihatan wajah ganteng dan cantiknya Bapak Ibu semua. Wah, halo Pak Ayub Setia dari Jakarta. Halo Mbak Nadila, selamat datang di iCommunity. Oke, ada Bu Deborah. Oke, sudah, mari kita foto bersama. Oke, 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih Bu Ana juga sudah hadir. Oke, boleh mengucapkan terima kasih juga ke Pak Mindi atas materinya hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Thank you Pak Mindi. Oh, sama-sama. Pak Mindi. Thank you Pak Mindi. Sama-sama, thank you. Yuk. Oke. Saya izin ya, live ya.